Baik, sebelum lebih jauh mendiskusikan tentang bagaimana menyusun lembar kerja peserta didik, terlebih dahulu kita simak materi pemantik tentang lembar kerja peserta didik berikut ini. Siswa yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi inisiasi tentang merancang lembar kerja peserta didik. Materi ini perlu saudara simak sebelum mendiskusikan lebih jauh tentang penyusunan lembar kerja peserta didik. LKPD atau lembar kerja peserta didik itu digunakan dengan tujuan untuk memicu dan juga membantu peserta didik atau membantu siswa untuk melakukan kegiatan belajar dalam rangka menguasai satu pemahaman, keterampilan, dan juga atau sikap. Yang kedua, LKPD itu dibuat untuk bisa mengarahkan kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih efisien dan juga bisa menjadi lebih efektif. Nah, bagaimana realita yang ada? Yang pertama, bahwa lembar kerja peserta didik digunakan hampir di akhir satu sesi, di mana guru mengajarkan satu konsep, guru menjelaskan satu konsep, kemudian baru guru memberikan lembar kerja peserta didik, sehingga lembar kerja peserta didik terasa menjadi sebuah alat untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik atas materi yang sudah disampaikan. Berikutnya, bahwa lembar kerja yang ada sering meminta siswa hanya mengisi titik-titik dengan kata atau kalimat pendek. Tentu hal ini tidak mengarahkan peserta didik kita, tidak mengarahkan siswa kita untuk bisa mengeksplor lebih jauh pengetahuan mereka. Karena kebanyakan lembar kerja yang ada hari ini, siswa diminta untuk menjawab satu pertanyaan yang jawabannya sudah ada di dalam informasi lembar kerja peserta yang ada. Jadi mereka hanya mencari jawaban yang ada, tidak diminta untuk berpikir lebih jauh, tidak diminta untuk menjelaskan rata-rata, hanya diminta untuk menunjukkan kembali. Nah, sebenarnya lembar kerja peserta didik itu apa? Lembar kerja peserta didik merupakan lembar kerja atau lembar tugas yang merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan merupakan alat yang digunakan guru dalam mengajar. Sehingga dalam hal ini LKPD itu merupakan bagian dari alat yang akan digunakan seorang pendidik dalam proses kegiatan pembelajaran. Di LKPD itu merupakan bagian alat yang akan digunakan. Penting untuk kita pahami. Pertama, pengertian lembar kerja atau lembar tugas sebaiknya tidak terpaku pada lembarannya, melainkan pada isi, yaitu struktur yang ada pada lembar kerja tersebut. Sehingga kalau kita berbicara lembar kerja peserta didik, jangan terpaku pada lembaran, tetapi isinya, strukturnya. Lembar kerja itu yang penting ada informasi, kemudian di situ ada perintah. Bentuknya boleh berupa lembaran, atau sudah dibukukan, atau mungkin kalau memang bisa dituliskan di papan tulis, ya tidak ada masalah. Yang penting di situ mengandung strukturnya itu sama seperti struktur yang ada dalam lembar kerja, yaitu informasi dan yang kedua perintah. Yang kedua, setiap mata pelajaran dapat mengembangkan lembar kerja peserta didik sesuai dengan karakter masing-masing mata pelajaran. Mungkin pada mata pelajaran tertentu, dia untuk lembar kerjanya membutuhkan alat peraga. Boleh-boleh saja untuk informasinya. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja peserta didik bisa berupa pertanyaan terbuka dan juga bisa
pertanyaan yang bersifat membimbing. Apa yang harus ada di dalam lembar kerja peserta didik? Pertama, informasi atau konteks permasalahan. Seperti yang sudah saya sampaikan, ketika saya membuat lembar kerja peserta didik, maka di dalam lembar kerja peserta didik itu harus memuat informasi atau konteksnya bagaimana. Rata-rata lembar kerja peserta siswa atau LKS yang ada hari ini informasinya itu berupa teks. Sehingga ketika kita berbicara tentang lembar kerja, kita sering mengasosiasikan informasi dalam lembar kerja peserta didik itu berupa tulisan, berupa narasi, teks, atau materi. Yang kedua, lembar kerja peserta didik harus ada pertanyaan atau perintahnya. Kalau satu lembaran atau buku atau apa kita menyebutnya hanya berisi informasi tanpa ada pertanyaan atau tanpa ada perintah, informasi saja tanpa ada pertanyaannya, maka itu tidak bisa kita sebut sebagai lembar kerja peserta didik. Atau sebaliknya, hanya ada informasi tanpa ada pertanyaan saja tanpa ada informasi, maka itu juga bukan bagian dari lembar kerja peserta didik. Misalnya ada lembaran, tapi di situ hanya ada pertanyaan saja. Tidak ada informasinya, maka itu juga bukan lembar kerja peserta didik. Perhatikan. Informasi yang ada di dalam lembar kerja peserta didik hendaknya menginspirasi. Sehingga informasi itu bisa mengarahkan siswa untuk bisa mengeksplor lebih jauh lagi apa yang sudah ada di dalam lembar kerja tersebut. Berikutnya, lembar kerja peserta didik tidak terlalu sedikit, sehingga siswa tidak bisa memahami dengan baik instruksi yang ada. Atau lembar kerja itu informasi itu tidak terlalu banyak, sehingga menutup ruang bagi peserta didik kita untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Berikutnya, informasi dalam lembar kerja peserta didik tidak harus selalu berupa teks. Dia bisa berupa gambar, bisa berupa tabel, dia bisa berupa benda konkret, sesuai dengan lembar kerja yang ingin kita susun. Pertanyaan atau perintah hendaknya menjadi pemantik. Jumlah pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja peserta didik perlu untuk kita batasi. Misalnya 3. Jadi pertanyaannya tidak perlu banyak-banyak. Tidak perlu mengulang pertanyaan. Misal, kalau ada pertanyaan, nomor 1, jelaskan bagaimana ketentuan sholat berjamaah, maka kita tidak perlu membuat pertanyaan yang kedua, bagaimana pelaksanaan sholat berjamaah jika dilakukan oleh 2 orang. Itu tidak perlu, karena pertanyaan kedua sudah tercakup di dalam pertanyaan yang pertama. Nah, berikutnya, contoh lembar kerja peserta. Amati gambar berikut. Nah, ini informasi yang ingin saya sampaikan. Siswa saya berikan keleluasan untuk mengeksplor, memahami apa gambar yang muncul di yang saya sajikan ini. Gambar kedua. Kemudian ada gambar ketiga, ini gerejanya hancur. Di gambar yang keempat, saya menyajikan ada informasi di situ, ada pelaku bom Gereja Katedral Makassar. Nah, apa perintahnya? Temukan data atau fakta dari gambar di atas dan tulislah sebuah teks singkat, padat, dan jelas. Pertanyaannya cuma satu. Informasi berikut mungkin akan membantumu. 1. Apa saja yang kamu lihat dalam gambar di atas? Siapa saja yang terlibat? Mengapa kira-kira peristiwa itu terjadi? Bagaimana cara mengatasi? Dan bagaimana pandangan agama dengan kasus tersebut? Kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.